Hari ini kita akan membahas mengenai hukum Ohm. Di sini kita lihat persamaan untuk hukum Ohm itu adalah V sama dengan I dikalikan dengan R. Jadi V itu adalah tegangan, dan I itu adalah arus, current, dan R itu adalah resistansi. Nah, tegangan dalam hal ini voltage, itu satuannya adalah volt, kemudian arus atau I, atau current, atau I, itu satuannya adalah ampere. Sedangkan resistansi atau R, resistance, itu satuannya adalah ohm. Nah, di bawah ini adalah P sama dengan V dikali I. Jadi P itu adalah power atau daya dari suatu rangkaian, itu diperoleh dari hasil perkalian antara tegangan dikalikan dengan arus. Jadi P sendiri itu power atau daya. Satuannya adalah watt. Selanjutnya kita punya sebuah contoh seperti ini. Misalnya, saya punya sebuah baterai. Ini adalah simbol baterai ya. Jadi yang panjang positif, yang pendek adalah negatif. Nah, selanjutnya rangkaian ini saya sambungkan dengan sebuah resistor. Kalau misalnya tegangan ini, baterai ini berikan tegangan sebesar 12 volt, dan resistornya misalnya memiliki resistansi bernilai 2 ohm, maka dia akan membentuk sebuah loop tertutup. Jadi dia bergerak searah dengan jarum jam. Kenapa demikian? Karena arusnya berputar dari plus ke negatif ya. Jadi dia ke atas, baru ke kanan, baru di sini turun ke bawah, dari bawah dia ke sini. Nah, ini misalnya adalah bagian 0 volt atau groundnya. Nah, itu adalah arah arus. Bagaimana dengan arah elektron? Arah elektron dia sebaliknya ya. Jadi elektron dia bergerak dari negatif ke positif ya. Jadi dia dari sini bergerak ke kanan, berlawanan dengan arah jarum jam, menuju ke kiri dan ke bawah sini. Nah, itu adalah arah elektron. Itu berdasarkan riset penemuan yang terakhir, bahwa arah elektron bergerak berlawanan dengan arah arus dari sebuah rangkaian. Nah, sekarang kita kembali ke rangkaian ini. Yang ditanyakan misalnya dari rangkaian ini adalah, yang ditanyakan berapa arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Kemudian yang kedua yang ditanyakan berapa dayanya. Oke, kita sekarang jawab bahwa kita tahu tadi dari hukum Ohm rumusnya adalah V sama dengan I dikalikan dengan R. Nah, kalau kita ingin mencari arusnya, maka tinggal kita balik saja. Berarti I sama dengan V per R. Berarti tinggal kita langsung masukkan saja baterai. Tadi kita belum menyebutkannya bahwa baterai, V baterai itu adalah 12 volt, dan di sini R adalah 2 ohm ya. Tinggal kita masukkan, berarti 12 per 2. Berarti arus yang kita dapat sebesar 6 ampere. Nah, selanjutnya untuk perhitungan dayanya atau powernya, maka kita menggunakan rumus P sama dengan V dikalikan dengan I. Nah, ini adalah persamaan untuk memperoleh arusnya. Berarti P sama dengan tegangan adalah 12 volt dikalikan dengan arus sebesar 6 ampere. Berarti
Berarti kita dapatkan di sini nilainya adalah 72 ya. 72 watt. Selanjutnya kita akan menggunakan dioda dalam rangkaian kita. Nah, simbol dari sebuah dioda adalah seperti ini ya. Ini. Kemudian di atas ada panahnya, ada arrow. Di atas adalah katoda, di bawah adalah di atas adalah anoda, di bawah adalah katoda. Kemudian ini minus, ini plus. Nah, ini adalah simbol sebuah dioda. Selanjutnya kita akan menggunakan dioda LED tersebut ke dalam sebuah sirkuit. Nah, untuk sebuah sirkuit kita butuhkan sebuah baterai. Nah ini adalah plus, ini negatif. Misalnya baterai saya sebesar 9 volt. Kemudian di sini saya sambungkan dengan sebuah dioda ya. Nah, ini ada panahnya seperti ini. Misalnya spesifikasi dioda yang memiliki sebesar 2 volt, tegangan kerjanya adalah 2 volt dan arusnya sebesar 10 miliampere misalnya. Maka apa yang terjadi dengan rangkaian seperti ini? Maka LED-nya akan rusak. Kenapa? Karena ada tegangan yang berlebih mengalir kepada LED. Jadi baterai 9 volt diberikan dengan LED sebesar tegangannya cuma 2 volt saja. Jadi ada kelebihan sebesar 7 volt ya. Jadi kelebihan inilah yang merusak LED tersebut. Mungkin saja dia menyala, tapi lama-kelamaan dia akan menjadi semakin terang, cahayanya semakin terang, berubah menjadi kuning, dan lama-lama dia akan menjadi rusak. Nah, bagaimana caranya mereduksi tegangan baterai ini agar sampai ke LED ini hanya sebesar 2 volt saja? Maka kita mutlak membutuhkan sebuah resistor ya. Jadi di sini kita pasangkan sebuah resistor. Nah, coba saya berikan note, misalnya di sini titik A, di sini titik B. Tegangan di titik A masih sebesar 9 volt ya, karena baru keluar dari baterai. Dan di titik B, dia di sini harus sebesar 2 volt saja. Nah, di mana tegangan 7 volt sisanya? Tegangan 7 volt sisanya itu ada di resistor. Di sini harus ditahan sebesar 7 volt ya. Jadi R ini harus menahan tegangan sebesar 7 volt. Nah, berapa nilai resistansi pada R ini agar bisa mereduksi tegangan sebesar 7 volt? Jadi berapa nilai R-nya? Itulah yang harus kita cari tahu. Karena kalau misalnya nilainya terlalu kecil, maka LED-nya nggak bisa menyala. Kalau misalnya terlalu besar, LED-nya nggak bisa menyala. Kalau terlalu kecil, bisa merusak LED-nya. Maka kita harus menggunakan hukum Ohm untuk mencari nilai dari R ini. Nah, di sini diketahui bahwa V baterai adalah sebesar 9 volt. Dan dioda LED tegangannya sebesar 2 volt. Arusnya sebesar 10 miliampere. 10 miliampere ini sama dengan 0,01 ampere. Oke, rumusnya adalah kita ke sini. V sama dengan I dikalikan dengan R. Ini adalah rumus dasar dari hukum Ohm. Jadi, kita tahu bahwa tegangan yang kita perlukan untuk direduksi di R tersebut sebesar 7 volt. Kita langsung masukkan saja nilainya. Arus dari rangkaian kita adalah 0,01 ampere dikalikan dengan R. Maka, berarti R sama dengan 7 per 0,01. Berarti kita dapatkan sebesar 700 ohm. Nah, di pasaran nggak ada resistor yang nilainya 700 ohm. Yang ada adalah
680 ohm. Nah, ini adalah nilai dari R-nya ya. Jadi R-nya ini adalah 700 ohm. Sini 700 ohm. Oke, untuk soal berikutnya kita akan buat dua buah LED yang disusun secara seri. Seperti ini. Kemudian kita sambungkan sebuah resistor. Di bawah ini adalah sumber tenaga atau sumber baterai. Nah, ini adalah ground atau titik 0 volt. Nah, ini adalah LED yang pertama, kemudian ini adalah LED yang kedua. Ini R. Ini baterai, misalnya saya memberikan tegangan di sini sebesar 24. Salah. Misalnya sebesar 24 volt. LED-nya sebesar di sini 2 volt aja tegangan kerjanya ya. Ini juga sebesar 2 volt. Dengan kemampuan arus LED itu sebesar 10 miliampere misalnya ya. Nah, berapa nilai dari R? Jadi tegangan 24 volt ini terlalu besar untuk dua buah LED, makanya kita memerlukan resistor untuk mereduksi tegangan tersebut. Kalau misalnya saya membuat di sini titik A dan ini titik B, ini titik C, dan ini titik D, maka kita sudah bisa menganalisis rangkaian ini ya, bahwa tegangan yang ada di titik A itu adalah masih sebesar 24 volt ya. Kemudian di LED yang pertama, di sini tegangan di titik B turun menjadi 22 volt ya. 22 volt. Kemudian di titik C dikurangkan lagi 2 volt, berarti sisa 20 volt. Nah, berarti resistor ini dia harus mengurangkan tegangan sebesar 20 volt agar dia bisa menjadi 0. Jadi kalau misalnya dia sudah dikurangkan tegangan sebesar 20 volt, maka dioda ini bisa bekerja secara normal. Lalu bagaimana caranya? Maka kita bisa menserikan dua LED ini ya. Jadi kalau dua LED ini bisa kita langsung jumlahkan saja tegangan kerja yang dibutuhkan ya. Berarti sebesar 4 volt ya. Berarti D1 tambah D2 kita jumlahkan saja. Berarti D sama dengan 2 tambah 2 berarti sama dengan 4 volt. Jadi tegangan kerja kalau misalnya kita satukan kedua LED tersebut menjadi 4 volt ya, karena dari titik 24 ini nanti dia menjadi 20 volt di sini. Nah, selanjutnya kita mencari nilai R-nya ya. Berarti kita tulis lagi rumusnya. Rumusnya adalah V sama dengan I dikalikan dengan R, di mana R itu adalah V per I. Nah, di sini kita masukkan yang kita butuhkan tegangan reduksi di sini adalah sebesar 20 volt ya, berarti 20 per 10 miliampere atau 0,01. Berarti resistansi yang dibutuhkan adalah sebesar 2000 ohm ya. Nah, ini adalah nilai R-nya. Berarti R-nya ini sebesar 2000 ohm. Kalau kita jalan-jalan ke toko elektronik, maka kita akan melihat berbagai macam varian daya yang ada pada resistor. Jadi mulai dari
1/8 watt, kemudian ada juga 1/4 watt, kemudian ada juga 1/2 watt, kemudian ada 1 watt, kemudian ada 2 watt, kemudian ada juga 5 watt, 10 watt, 15 watt, dan seterusnya sebenarnya ya, tapi ini yang paling umum kita dapatkan di pasaran. Nah, untuk yang resistor 2 watt ke bawah, dia itu bentuknya seperti ini. Nah, di sini terdiri dari 5 gelang warna ya. Jadi misalnya di sini ada merah, kemudian di sini ada kuning, kemudian ada hijau, kemudian ada abu-abu dan seterusnya. Jadi ini misalnya saja. Jadi ini untuk resistor yang di bawah 2 watt ya. Jadi dia resistor di bawah 2 watt seperti ini. Kalau untuk resistor 5 watt, nah dia bentuknya seperti balok atau kotak persegi. Dia seperti ini. Nah, ini nggak pakai gelang warna, dia sudah langsung tertulis di badannya sendiri ya. Misalnya tertulis 5 ohm, 10 watt misalnya 5 ohm. Kemudian di sini tertulis 10 watt. Nah, dia seperti itu. Jadi di dalamnya sebenarnya dia seperti induktor, namun dikemas dan dipacking sedemikian rupa mirip seperti materialnya berupa porselin dan mirip seperti balok persegi panjang. Nah, berkaitan dengan masalah ini, maka kita akan mencoba mengkalkulasikan, menghitung daya resistor untuk beban dengan power yang besar, misalnya lampu LED pada penerangan. Jadi misalnya saya punya rangkaian seperti ini. Kemudian di sini saya sambungkan dengan sebuah LED power. Ini untuk penerangan misalnya ya. Ini salah. Saya kasih, harusnya dia menggunakan resistor ya. Nah, seperti ini. Misalnya di sini saya punya baterai sebesar 15 volt misalnya ya. Nah, ini adalah ground atau 0 volt. Di sini titik A, di sini tentunya titik B, dan di sini adalah titik C atau titik 0. Diketahui misalnya di sini kan V baterai sebesar 15 volt ya. Kemudian LED, dioda LED, dia itu misalnya sebesar 5 volt, tapi arus dari LED tersebut misalnya sebesar 1 ampere. Berarti jelas dayanya sebesar 5 watt ya, karena 5 volt kali 1 ampere berarti 5 watt. Nah, yang ditanyakan berapa nilai resistor yang ada di sini? Berapa resistansi yang ada di sini dan berapa daya resistor yang sesuai digunakan untuk rangkaian ini. Nah, jadi yang pertama untuk kasus seperti ini maka kita cari dulu nilai R-nya. Untuk mencari nilai R-nya di sini kita lihat bahwa tegangan di sini masih 15 ya, di titik A tegangan 15. Kemudian karena tegangan dioda ini sebesar 5 volt dan di sini adalah 0, berarti di sini di B ini harus 5 volt ya. Karena dia LED ini membutuhkan tegangan sebesar 5 volt saja tegangan kerjanya. Berarti R ini dia harus mengurangkan tegangan sebesar 10 volt ya.
di sini harus dikurangkan sebesar 10 volt. Berarti berapa nilai R-nya? Nah, di sini kita sudah bisa menjawab. Jadi di sini ditanyakan nilai R-nya ya. Nilai R-nya. Ini salah. Jadi yang ditanyakan adalah R. Kemudian daya pada R. Kemudian P pada R. Nah, kita lihat untuk mencari nilai R-nya berarti kita menggunakan persamaan yang tadi ya. Persamaan hukum Ohm, berarti V sama dengan I dikalikan dengan R. Ini adalah rumus dasar hukum Ohm. Berarti nilai R-nya itu adalah R sama dengan V per I, di mana V adalah 10 volt ya, 10 volt tegangan yang kita pakai perlukan untuk mereduksi, dan arusnya adalah 1 ampere, berarti nilai dari R adalah 10 ohm. Berarti R-nya di sini adalah 10 ohm ya. Kita sudah dapatkan nilai R. Kemudian berapa daya resistor yang ideal untuk kita pakai? Nah, kita tahu bahwa power dari rangkaian ini adalah, saya ganti ya, power pada rangkaian ini itu sebesar 5 volt daya dari LED, kemudian dikalikan dengan arus, berarti 5 watt ya. Nah, ini adalah daya yang ada pada rangkaian ini, power yang diperlukan. Nah, resistor yang bisa kita pakai berarti resistor tipe 5 watt. Tapi kalau resistor 5 watt yang kita pakai, maka dia terlalu tipis atau terlalu dekat jaraknya. Maka idealnya yang dipakai adalah resistor sebesar 10 watt ya. Berarti resistornya itu sama dengan, kita ganti. Resistor yang ideal yang dipakai itu adalah resistor 10 ohm 10 watt. Jangan kita memakai resistor yang bernilai 10 ohm 5 watt, karena itu akan panas dan tentunya tidak ideal dipakai dalam aplikasi dan implementasi dalam rangkaian elektronik. Maka kita harus memakai resistor yang nilainya sedikit di atas agar memberikan ketahanan yang baik pada kinerja sirkuit.